lagi dengan saya. Salam Jaya Peternak Indonesia, peternakan babi. Ya, kita seperti janji saya akan berdiskusi tentang body conditioning score atau nilai untuk tingkat kurus atau gemuknya induk babi. Nah, lihat induk babi jangan lihat perutnya ya, semuanya sama-sama buncit. Makanya yang jangan buncit-buncit nanti kayak babi. Ya itu, jadi lihat kondisi indukan babi itu lihat dari punggungnya dan lihat dari kondisi belakangnya. Gampangnya kita bilang bagian pantatnya itu timbunan dagingnya dan perototan dan perlemakannya di daerah punggung. Jadi bagian punggung dan bagian belakang. Jadi lihatnya dari belakang, bukan dari samping ataupun dari depan. Nah, kalau yang punya investasi bisa dengan back fat measure. Nanti angkanya ada di saya, kita bisa diskusi kalau sudah punya alatnya. Karena alat ini cukup mahal, harganya 15 sampai 16 juta. Ini bisa dipakai juga untuk ya punya babi potong. Kita bisa cek itu lemaknya ada berapa mili ya. Ada yang bilang 3 jari, 2 jari, harus 1 jari, pakai obat-obat terlarang gitu kan, sampai beli mahal gitu, pengen 1 jari biar bisa diterima pasar Jakarta gitu kan. Hati-hati, itu bisa berakibat quality produk. Kenapa di ban? Karena di situ ada yang satunya golongan antibiotik, ada residu antibiotik di dalam daging. Ada juga yang pakai hormonal, jadi nanti ada gangguan hormonal ketika ada yang mengkonsumsi. Jadi kita ikutin aja anjuran pemerintah, mana baiknya. Toh anak cucu kita juga yang makan, saudara kita juga yang makan babi, bukan orang lain. Jadi alangkah baiknya ketika sebagai peternak juga bertanggung jawab memproduksi daging-daging yang berkualitas baik. Ada yang bilang body conditioning score ini ada yang 1 sampai skor 10, ada yang bilang 1 sampai skor 5. Nah, gampangnya kalau 1 sampai 5 ini kan jadi range-nya kan lebar karena dibagi cuma 5. Nah, tapi yang 10 ini juga susah menentukan karena bedanya skor 1 dan 2, 3 dan 4 itu tipis-tipis. Jadi itu juga lebih bagus sebetulnya ketika bisa membreakdown skor 5 apa, 6 apa, 7 apa, 8 apa sampai 10. Jadi saya pakainya gampangnya 1 sampai 5. Jadi 1 kurus sekali, 2 kurus, 3 normal, 4 itu sudah mulai gemuk, 5 sangat gemuk. Gampang kan? Nah, kita mulai yang sangat kurus. Kurus sekali. Ini cekung ke dalam. Tipis, nggak ada dagingnya. Pinggirnya kalau dilihat tulang rusuknya kelihatan tanpa kita pencet, tulang rusuknya kelihatan. Ya, yang body conditioning 2 itu kurus. Kurus ini bukan berarti jelek. Kadang kita juga butuh kondisi 2. Itu biasanya yang habis menyusui. Itu 2 oke. Jadi kalau 1 nggak boleh. Habis menyusui nggak boleh sampai skor 1. Banyak peternak-peternak lokal saya temui, dia hemat pakan, katanya duitnya ada di penggemukannya, jadi dia hemat pakan indukannya. Jadi banyak sapihan masuk di skor 1. Yang bagus sapihan di skor 2. Baru nanti kita adjust sedikit dengan pakan, masuk lagi kembali ke skor 3. Nah, standarnya biasanya paling gampang kita main di skor 3. Tidak kurus, tidak gemuk. Itu tulang rusuknya tidak kelihatan, tapi dipegang kita bisa merasakan. Jadi tidak terlalu tebal. Terus ininya juga tidak terlalu bulat, masih ramping. Jadi dia bodinya panjang. Oke lah, jadi kita bilang dia normal. Kalau yang ini dia agak sedikit tipis. Jadi tulang punggungnya ini masih gampang diraba, masih terlihat runcing-runcing. Kalau yang ini nggak usah dipegang pun udah kelihatan. Kalau yang ini harus diraba-raba dikit, kerasa. Yang ini mulai nggak kerasa, mulai ada lemaknya dikit, mulai ada ototnya sedikit. Nah, yang ini udah mulai susah. Kita harus pencet-pencet dulu baru dapat tulangnya, tulang punggung ataupun tulang rusuknya. Itu baru kita bilang dia gemuk. Nah, yang 5 sangat-sangat gemuk. Itu biasanya yang apa ya? Yang mubasir, banyak buang pakan. Ngasih makan indukannya kebanyakan. Jadi induknya kegendutan atau
Dia makan tidur aja di kandang, tidak pernah bunting, tapi bapak ibu nggak pernah kontrol. Jadi kita nggak ada recording, nggak ada showcard, kita nggak sadar ada babi yang makan tidur, tapi itu jarang di peternakan lokal. Biasanya udah langsung dijual. Nah ini harapannya kalau kawin, karena dia habis menyusui, bolehlah dia masuk kedua. Baru nanti dia kembali lagi ketiga di masa kebuntingannya. 4 minggu penggemukan yang saya ceritakan pada video sebelumnya, kita mengatur berapa bobot anak yang mau lahir melalui 4 minggu sebelum dia beranak. Kita tingkatkan pemberian pakannya, ditambah pakannya, nutrisinya ditambah, atau pemberiannya kita tambah. Nah dapatlah kita body 4 sebelum dia beranak. Nah 4-nya ini mau ngasih makan berapa kilo, kontrol di berapa kilo rata-rata anaknya mau lahir. Jangan sampai lebih dari 1,5, jangan kurang dari 1,3. Percayalah, itu data sudah valid, sudah berbagai riset mengatakan bahwa daya hidup tertinggi rata-rata bobot lahir 1,3 sampai 1,5. Jadi itu kontrol pemberian pakan itu sangat penting untuk mencapai kondisi-kondisi body conditioning yang ideal. Jadi harapan saya di kandang sekarang, silahkan kontrol. Ayo kita kalau sama-sama undang saya, kita scoring semuanya. Nanti kita evaluasi sama-sama, itu pakan perlu ditambah atau perlu dikurang, atau formulasinya perlu sedikit perubahan. Salam dari saya Chandra, semoga tetap ada perubahan di kandang. Sukses selalu, jaya peternak babi Indonesia.